Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi pembicaraan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai ketimpangan dan pemerataan menurut pandangan Anies Baswedan. Jadi kalau kemarin itu disampaikan oleh Ganjar maupun Prabowo terkait ekonomi dengan data, dengan angka, tapi Pak Anies cukup menggambarkan dari lampu listrik, teman. Jadi kalau suatu wilayah itu lampunya terang, berarti di situ ada kemajuan ekonomi. Tetapi kalau lampunya kurang terang atau bahkan hanya kedip-kedip, maka di situ terjadi ketimpangan ekonomi. Nah, bagaimana pandangan Pak Anies Baswedan? Teman-teman, coba kita tonton video yang satu ini terkait pandangan Pak Anies Baswedan mengenai ketimpangan dan pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini, Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih, Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak sampai rupanya. Oke. Lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya kompleks, ya. Jumlah penduduknya 1,3 miliar, lebih banyak dari kita. Tapi lihat, ketika di malam hari terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Barangkali pas dipotret pas biar pet juga, bukan? Kan Bapak Ibu rutin mengalami masalah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim. Tetapi sejak 2009 lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Sejak 2009. Jadi kalau sampai dengan sekarang 14 tahun kemudian, proporsi penduduk tinggal di kota lebih banyak daripada di desa. Coba lihat next slide. Urbanisasi ini adalah inevitable, tidak bisa dihindari. Tetapi masalah yang ada di sebuah kota sesungguhnya adalah soal pilihan.
Kita memilih membiarkan muncul masalah atau kita memilih untuk mengantisipasi masalah. Urbanisasi itu oke, baik-baik saja. Yang tidak baik itu Jakartanisasi. Ke Jakarta semua, that's not good. Tapi kalau urbanisasi, it's okay. Urbanisasi itu normal dan terjadi di seluruh dunia. Diperkirakan tadi visinya Pak Ketua 2045, tahun 2045 itu 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Harus antisipasi dari sekarang. Sekarang 57. Bila kita biarkan tanpa perencanaan yang serius secara kolektif, nanti kita mengulangi masalah yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, kita saksikan bahwa di perkotaan ini kontribusi dari penambahan penduduk perkotaan itu setiap 1% penambahan PDB per kapita nasional meningkatnya 1,4%. Sementara di negara-negara Asia lainnya tambah 1% penduduk urban itu meningkat PDB sampai 3%. Artinya kota-kota kita belum menjadi kota yang produktif secara ekonomi. Lalu kita punya masalah lingkungan hidup. Dan dari semua kota di Indonesia hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Hanya 8 dari semua. This is no good. Lalu kita menyaksikan bahwa 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Ini fakta juga. Dan yang kelima, kita melihat kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Dulu saya menginisiasi program pengiriman guru-guru ke pelosok tanah air. Tanah air nih. Di pelosok-pelosok di Sulawesi ada, di Nusa Tenggara, di mana-mana. Karena adanya ketimpangan itu. Lalu ketika saya mendapatkan tugas menjadi calon gubernur, saya berkeliling Jakarta. Seperti juga Bapak Ibu kalau pilkada harus keliling. Pada saat keliling itu, saya justru menemukan bahwa kemiskinan ekstrim itu adanya tidak di pelosok. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan Pak Anies Baswedan mengenai pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia. Dia mengilustrasikan dengan lampu, ketika lampunya terang berarti di situ ada ekonomi yang perputaran ekonomi yang cukup baik. Tetapi ketika lampunya kurang terang bahkan hanya titik-titik kecil, maka di situ terjadi kurang pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena itu, apa yang disampaikan Pak Anies ini menurut saya sesuatu yang baru dan pandangan yang cukup cerdas menurut saya. Karena dua kandidat calon presiden tidak memperkirakan kalau Pak Anies mengilustrasikan seperti itu. Karena biasanya orang bicara tentang ekonomi, bicara tentang pemerataan, dia memakai basis data angka. Tetapi kalau kita diperlihatkan apa yang disampaikan Pak Anies ini cukup jelas. Maka kalau yang terang itu ekonominya cukup baik, cukup jalan, tetapi kalau yang kurang terang maka di situ terjadi kekurangan pemerataan ekonomi. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca lagi berita dari CNN mengenai pandangan Pak Anies Baswedan, dan ini disampaikan oleh juru bicara Pak Anies. Jubir jelaskan alasan Anies pakai pemerataan listrik untuk ketimpangan. Juru bicara serta tim ahli ekonomi Anies Baswedan, Thomas Lembong mengungkapkan, alasan Anies menggambarkan ketimpangan di Indonesia lewat distribusi listrik. Menurut Thomas, hal itu dilakukan demi melihat fakta di lapangan. Ia menilai Anies tidak terpukau pada angka dan statistik semata. Kita suka terpukau sama angka dan statistik yang kelihatannya bagus, sampai kita buta pada fakta di depan kita yang kasat mata. Gelapnya banyak kota sekunder dan tersier di malam hari menunjukkan perkembangan ekonomi di Indonesia yang sangat tidak merata, kata Thomas melalui keterangannya resmi pada Jumat 14 Juli 2023. Ia menjelaskan variabel ekonomi makro seperti produk domestik bruto, PDB juga kerap membuat banyak kalangan melupakan persoalan komposisi pertumbuhan. Meski PDB RI memang masuk kategori salah satu yang paling tinggi, Thomas menilai persoalan angka agregat sektor
dan daerah yang masih timpang. Angka seperti itu adalah angka agregat yang menyembunyikan komposisi pertumbuhan. Struktur pertumbuhan kita sekarang adalah segelintir sektor dan daerah yang pertumbuhannya kencang, sementara lebih banyak lagi sektor dan daerah yang pertumbuhannya rendah bahkan stagnan. Ketimpangan adalah salah satu tantangan utama kita saat ini, tegasnya. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 2016 sampai 2019 itu juga mengatakan isu pemerataan listrik yang disampaikan Anies menjadi penting sebab ketika distribusi listrik lebih merata akan mampu mengakselerasi aktivitas perekonomian secara lebih luas. Hal itu pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Thomas mengingatkan dalam sebuah perkembangan ekonomi yang sehat, urbanisasi terutama di kota-kota sekunder dan tersier adalah mesin pertumbuhan. Oleh karena itu, urbanisasi seyogyanya memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Itu fenomena yang sama dan hampir semua negara berkembang. Jadi kita perlu fokus yang lebih besar pada kebijakan pengembangan kota sekunder dan tersier, pungkasnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung isu pemerataan distribusi listrik di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 13 Juli 2023 yang lalu. Nah itu teman-teman, keterangan yang disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan. Jadi Anies melihat bahwa pemerataan ekonomi bisa juga dilihat dari listrik, dari lampu listrik, teman. Ketika lampunya terang, maka di situ pertumbuhan ekonomi pesat. Sementara kalau listriknya itu remang-remang bahkan gelap, itu terjadi ketimpangan ekonomi. Jadi sangat mudah teman-teman ya, Pak Anies menjelaskan terkait pertumbuhan, pemerataan, dan ketimpangan ekonomi. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.